Oke, kita akan belajar chapter 8 mengenai planning ya. Ini materi yang akan kita pelajari. Lagi loading. Ini tulis manajemen akan dari buku John Stuart Mill Jr. dan Daniel G. Bates. Oke, ini key takeaway-nya. Anda harus tahu apa sih pentingnya planning dan bagaimana step by step planning tersebut. Kemudian jenis-jenis plan, kemudian planning tool dan teknik, dan bagaimana how goals and participation influence planning sukses ya. Jadi bagaimana goal dan partisipasi itu mempengaruhi kesuksesan untuk membuat planning, untuk mensukseskan planning, sorry. Nah, ini kemudian outline-nya. Pertama, why and how manager plan, importance of planning, the planning process, benefits of planning. Kemudian tip of planning used by manager, biasanya ada long range dan short range, ya, jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ada bedanya strategic planning dan tactical planning, nanti akan dibahas. Ada juga operational planning. Kemudian planning tool dan teknik, ada forecasting, ada contingency planning, ada scenario planning, bench market, dan use of stat planner. Implementing plan successful ada goal setting, goal alignment, dan participation improvement. Baik, planning. Planning itu sendiri apa sih? Planning adalah proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau planning itu kita harus punya tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu yang tujuan disebut juga objective and goal ya. Objective and goal adalah keinginan yang ingin dicapai melalui yang ingin kita capai melalui planning ya, atau hasil luaran yang ingin dicapai melalui planning. Nah, plan sendiri itu adalah statement of action, step to be taken in step order to accomplish the objective. Jadi langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau planning adalah proses menentukan tujuan dari tujuan akhir, suka langkah-langkah disertai langkah-langkah yang ingin harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau misalnya planning, kalau plan itu adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai objektif tersebut. Nah, objektif atau goal adalah hasil luaran yang ingin dicapai. Step in planning process. Baik, ini adalah langkah-langkah dalam proses planning. Pertama, tentukan tujuan dulu tentukan dulu apa tujuan Anda ya. Tujuan Anda yang dicapai apa? Misalnya Anda ingin meningkatkan penjualan atau menghemat biaya operasional. Nah, ini kemudian determine where you stand piece of this objective. Jadi, ini tujuan Anda. Tujuan Anda itu misalnya untuk meningkatkan penjualan. Anda menargetkan bulan ini 1000 item. Nah, Anda lihat situasi Anda sekarang. Anda sekarang udah bisa jual berapa per item? Misalnya baru 500 item. Nah, ini berarti Anda harus melihat, menentukan ya, kapan di mana posisi Anda sekarang dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Itulah determine where you stand piece objective. Jadi, di mana tujuan Anda yang ingin dicapai Anda sekarang tuh di mana, dan Anda posisi Anda sekarang di mana. Anda tentukan. Jauh nggak jaraknya? Masih sudah semakin dekat dan keinginan ingin dicapai. Nah, kalau misalnya sudah tahu apa sih harus dilakukan. Nah, kemudian develop farmers regarding future condition. Jadi Anda sudah tahu nih posisi Anda sekarang di mana dan posisi Anda yang capai apa. Jadi kemudian bangunlah ya premises ya regarding future condition. Apa yang ingin dicapai dari langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan untuk mencapai future condition. Kemudian analyze alternative dan max plan. Jadi Anda sudah tahu nih langkah-langkah apa aja yang bisa dipilih. Alternatifnya apa aja. Nah, itu analis satu-satu baru membuat perencanaan. Kalau perencanaan sudah jadi, ya berarti implement the plan, implementasikan rencana Anda, lakukan dan evaluasi result. Nah, ini rules of planning, control, management proses ya. Ini saya lihat aja, ini udah sering ya. Kalau misalnya manajemen itu pasti planning, leading, controlling, organizing. Kemudian ada benefit of planning. Apa sih keuntungan dari planning? Pertama, mengimprove, meningkatkan fokus dan fleksibilitas. Anda jadi tahu tujuan yang ingin capai apa. Anda juga tahu langkah-langkah yang Anda ambil apa. Jadi tidak meminimalisir trial and error yang mungkin cenderung membuang waktu. Dan Anda juga jadi lebih bisa fleksibel. Kemudian improve section orientation ya. Jadi Anda jadi tahu kira-kira tindakan apa yang harus diambil sehingga Anda
mengurangi jebakan kompetensi trap ya. Jadi ada kadang kan kita sering kali sibuk tapi nggak ada hasilnya ya. Sibuk nggak ada hasilnya. Ini pentingnya planning. Jadi Anda tahu langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan supaya waktu Anda bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Kemudian mengimprove coordination dan kontrol ya, mengimprove koordinasi dan kontrol karena dalam planning Anda tahu pada siapa Anda koordinasi, kemudian Anda juga meningkatkan kontrol, Anda tahu apa yang harus dikontrol, kemudian improve time management, jadi tahu ya karena tidak melakukan aksi yang sia-sia sehingga ada hasil yang signifikan ya, Anda bisa menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Kemudian ini ada personal time management tips, ini bagaimana personal management tips, ini cara mengatur waktu ya. Di sini intinya jangan terlalu sering lihat telepon call, email, meeting. Kemudian berani bilang enggak untuk sesuatu request dari orang lain yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tujuan yang Anda ingin capai. Just don't get big, don't get bigger than details and can be result. Jadi jangan, jadi kadang orang-orang tuh kadang ingin sangat detail, sangat perfeksionis dalam perencanaan, tapi akhirnya kalau merencanakan dulu dilaksanakan tidak jadi karena ingin sangat detail. Kemudian ini moral personal time management tips ya, ini silakan dibaca sendiri aja. Oke, kemudian tipe-tipe perencanaan ya, ada tipe perencanaan dari segi waktu, ada long term plan dan short term plan. Long term plan itu biasanya perencanaan yang mengcover waktu 3 tahun atau lebih ya di masa depan. Kalau short term plan itu biasanya perencanaan yang jangka waktunya 1 tahun atau 1 tahun ke bawah ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masuk short term plan. Pokoknya 1 tahun ke bawah adalah short term plan, yang 3 tahun ke atas itu long term plan. Kalau yang tengah-tengah ya berarti antara 1 sampai 3 tahun itu masuknya middle term plan. Tapi di sini nggak ada. Tapi ada middle term plan. Oke. Oke, tipe plan based manager ini contohnya ya, most of us. Jadi perencana manager, kebanyakan orang cuma merencanakan 3 bulan ke depan. Ada orang-orang yang sudah ada berencana 1 tahun ke depan, dan sedikit sekali yang berencana 20 tahun ke depan. Nah, ini menurut ini walaupun menurut teori John D. Lance, semakin jauh jangka perencanaan Anda akan semakin bagus, Anda akan semakin mudah bersiap-siap. Kemudian tipe plan used by manager. Nah, ini dilihat dari jenisnya. Kalau dari jangka waktunya, ada strategic plan, ada vision. Ya, strategic plan adalah set broad, comprehensive, longer term action direction for entire organization. Jadi, perencanaan strategis ini perencanaan yang mendetail, komprehensif, untuk jangka panjang, dan melibatkan semua orang dalam organisasi, semua pihak dalam organisasi. Jadi perencanaan strategis ini adalah perencanaan yang intinya ya, perencanaan yang akan melibatkan suatu organisasi secara keseluruhan. Dari di setnya broad, luas, komprehensif, dan dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada vision, ini adalah turunan dari si strategic plan ya. Ini mengklarifikasi purpose dari tujuan dari organisasi dan harapan mereka di dalam future. Jadi ada punya rencana strategis plan, yaitu kemudian diturunkan dalam bentuk visi. Makanya visi itu adalah kumpulan yang ingin dicapai ya, juga kumpulan tujuan organisasi ke depannya. Ya kalau misalnya setiap perusahaan atau organisasi kan pasti ada tujuan dan ada visi dan misi. Kemudian ada tactical plan. Nah, tactical plan ini adalah perencanaan yang lebih detail untuk hal-hal lebih kecil untuk membantu implementasi dari strategic plan. Jadi strategic plan kan komprehensif, complicated, melibatkan semua pihak. Nah, kalau tactical plan ini yang kecil-kecil lah. Misalnya di suatu perusahaan ada SDM-nya, ada pemasaran, ada sales-nya. Nah, ini pemasarannya punya rencana sendiri, sales punya rencana sendiri, SDM punya rencana sendiri, yang lebih detail untuk mendukung strategi plan. Nah, ini dinamakan tactical plan. Kemudian ada functional plan, ya ini indicate how different operation organization will help accomplish the overall strategi. Ini hampir mirip. Tapi kalau udah tactical plan, kalau ini functional plan ini dibagi berdasarkan fungsinya ya, ada perencanaan produksi, perencanaan finansial, logistik, marketing, human jadi perencanaan bagian-bagian di dalamnya. Oke, kemudian operational plans. Ini adalah perencanaan operasional untuk kegiatan sehari-hari ya. Jadi ini biasa cenderung dalam short term plan ya, implement strategic plan. Policy or standing plan to communicate guideline for decision, prosedur, dan budget. Biasanya operational plan itulah perencanaan untuk kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan jangka panjang ke depannya. Nah, tapi ini perencanaannya untuk kegiatan sehari-hari dalam jangka pendek. Biasanya dituangkan dalam 3 hal. Policy, itu kebijakan guideline
untuk mengambil keputusan, guideline untuk apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Prosedur itu aksi, describe rules dan peraturan-peraturan yang mengikat karyawan dan apa yang harus dilakukan dalam specific situation. Budget ini adalah perencanaan dalam bentuk keuangan ya. Plans to commit resource, project atau activities. Jadi dalam bentuk keuangan, dalam bentuk resource, pengaturan resource untuk kegiatan aktivitas dalam perusahaan. Ada berbicara budget, ada yang namanya zero based budget. Allocate resource active is budget where blending. Jadi di sini mengalokasikan riset menganggap kalau setiap budget itu adalah satu hal yang baru. Jadi budget yang lama itu dimulai dari awal lagi ya, dimulai dari nol lagi. Jadi setiap satu periode selesai dimulai dari nol lagi. Kemudian ada forecasting. Forecasting ya, peramalan. Ini peramalannya bukan peramalan pakai batu atau pakai kartu tarot, tapi ini peramalan dengan menggunakan rumus matematika, statistik dan sebagainya. Ini adalah usaha untuk mempredik masa depan ya. Biasanya ada dua jenis peramalan, ada peramalan kualitatif, ada peramalan kuantitatif. Kualitatif adalah peramalan dengan menggunakan expert opinion ya, opini-opini para ahli. Opini para ahli, misal ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang politik, itu kalau pendapat mereka digunakan untuk peramalan, maka masuknya kualitatif. Kemudian ada kuantitatif, itu peramalan menggunakan matematika modal dan strategi analisis ya. Jadi misalnya mau meramalkan penjualan di masa depan dilakukan dengan menggunakan matematika modal dengan menganalisis data-data penjualan dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada contingency planning. Contingency planning ini identify alternative course of action to take when things go wrong. Jadi contingency planning ini adalah planning alternatif, atau sering kalian sebut dengan plan B. Ya, jadi plan B itu kalau misalnya plan A-nya gagal, akhirnya mereka daripada gagal terus-menerus, mereka harus mengambil plan alternatif lain ya ketika banyak hal yang berjalan salah. Contingency plan anticipate changing condition. Jadi pada saat Anda mempersiapkan perencanaan, baik jangka panjang atau jangka pendek, harus ada contingency plan-nya. Ya, untuk mengantisipasi perubahan kondisi. Karena kan kondisi itu kadang-kadang suka nggak terprediksi. Kayak sekarang aja ada COVID-19, banyak yang mengalami kerugian karena tidak punya contingency planning. Contingency plan biasanya contain trigger point. Ya, misal trigger point, misal plan ini bisa dilaksanakan kalau misalnya plan A-nya gagal. Atau plan ini bisa dilaksanakan ketika sumber daya habis, itu contingency plan, trigger point dalam contingency plan. Kemudian ada scenario planning. Ini long term version of contingency planning ya, planning jangka panjang. Versi jangka panjang contingency planning. Nah ini Anda mempersiapkan beberapa skenario. Ya, identifikasi alternatif future skenario. Jadi Anda mengidentifikasi berapa alternatif skenario untuk masa depan yang bisa dilakukan. Nah ini skenario ada kemungkinan misalnya tahun depan Anda mau melakukan mungkin dolar naik atau dolar turun. Nah kalau dolar naik skenario seperti kalau skenario dolar naik kira-kira perencanaan seperti apa sih yang Anda harus siapkan untuk organisasi? Kalau skenario-nya dolar turun, rupiah menguat, perencanaan seperti apa yang harus Anda siapkan untuk organisasi? Ini skenario planning, jadi Anda merencanakan suatu perencanaan berdasarkan beberapa kemungkinan skenario yang akan terjadi di masa depan. Pentingnya skenario planning adalah increase organization flexibility and preparation for future shock. Kemudian ada benchmarking ya. Benchmarking is external internal comparison to plans for future improvement, adopting the best practice, things people and organization do the less performance, step planning and assess obstacle time. Jadi kalau benchmarking itu Anda mempelajari kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari perusahaan lain. Bisa itu sejenis, bisa itu berbeda jenis untuk future improvement. Ya, misalnya Anda melakukan study tour, misalnya di universitas kita melakukan study tour komersial lain, itu masuk contoh benchmarking. Tapi kalau di sini dalam bentuk perusahaan ya, perusahaan A melakukan benchmarking perusahaan B untuk tahu kira-kira apa sih yang membuat perusahaan B itu superior, apa sih kelebihan-kelebihannya sehingga mereka bisa berjalan secara lancar, baik gitu. Nah ini step planner assessing all step for planning process. Nah ini kemudian implementing plan to achieve result. Jadi Anda melakukan perencanaan tentu untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya, untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, gimana sih cara mencapai target yang bisa diinginkan?
Untuk mencapai target yang bisa diinginkan, Anda harus melihat ini ya, gambaran di sini ya. Goal yang Anda tentukan itu harus smart. Smart itu pertama spesifik. Jadi Anda harus tahu goal yang ini itu harus spesifik, jangan terlalu luas, jangan terlalu melebar. Timely, ada jangka waktu. Measurable itu bisa diukur ya, jadi bisa dicapai. Jangan Anda buat rencana terlalu jauh yang susah dicapai. Challenging, walaupun bisa dicapai, tapi tetap ada challenge tertentu sehingga menggugah semangat Anda. Attainable, realistik ya. Jadi possible yang possible to accomplish. Jadi misalnya Anda berencana lulus 3,5 tahun itu masih smart. Tapi kalau misalnya mungkin Anda berencana lulus 2,5 tahun itu udah nggak smart lagi karena nggak realistis dan nggak measurable. Oke. Ini kemudian sampel hierarchy. Ya, ini tugas masing-masing manajer ya. Misalnya untuk top manager, planningnya seperti apa, senior manager, planningnya seperti apa, middle manager ini seperti apa, ini dibaca sendiri aja. Kemudian ada goal alignment between team leader and team member. Jadi di sini untuk mencapai suatu rencana kan harus ada koordinasi antara team leader, team member, dan semua staff ya. Nah, ini goal alignment, berarti mengalinasi goalnya. Ada jointly plan, ada individual set, dan jointly control ya. Jadi antara team leader, team member, antara manager, ada yang jointly plan, ya. Plan yang besarnya, yang sama-sama ingin dicapai, objektif standar yang ingin dicapai, ada individual set. Jadi individual set itu perencanaan untuk masing-masing pihak. Misalnya pihak manajer staff harus seperti apa untuk mencapai target tersebut, pihak SDM harus seperti apa, itu individual set. Jadi tugas masing-masing untuk members atau leaders untuk melakukan planning ya, jadi ada yang tugas dilakukan bersama-sama jointly plan, ada individual set tugas harus dilakukan masing-masing, dan ada jointly control ya, review result. Nah, untuk mengkontrolnya juga bisa bersama-sama, misalnya untuk review result sama-sama, discuss inflation dan renew cycle. Kemudian ada participatory planning, unlock the motivation for attention of goal setting, manajemen by objectives, promote partisipasi, dan ketika partisipasi tidak possible, worker will respond positively in supervisory trust and super access ya. Participatory planning, unlock the motivation of goal, manajemen by objectives, promote partisipasi, when participation is not possible, worker will respond positively supervise trust super access. Jadi dalam perencanaan agar lancar itu lebih baik melakukan participatory planning. Participatory planning berarti ini planning yang dimana para staff itu dilibatkan dalam perencanaan ya, dilibatkan untuk menyusun rencana. Tujuannya adalah semakin mereka dilibatkan dalam perencanaan, tentu tanggung jawab mereka akan meningkat karena mereka merasa dipercaya, mereka merasa ini bagian dari mereka, ini sebenarnya juga rencana mereka. Jadi lebih baik perencanaan itu melibatkan para staffnya, bukan hanya disusun secara sendiri. Ya, ini how participation improvement help with commitment to plan ya. Ketika bagaimana partisipasi dan involvement help build to commitment to plan. Ya, jadi define planning objective, determine, dan ini yang tadi ya step by step. Kemudian with commitment to plan allow other passive influence involved in all the steps in the planning process. Jadi ini adalah langkah-langkah ya, yang hijau ini adalah langkah-langkah dari perencanaan. Nah, ini di mana semua langkah-langkah tersebut itu lebih baik melibatkan para karyawan, para staff untuk ikut terlibat dalam perencanaan proses. Nah, ini saya lihat di sini ada Wardah, ini makeover masuknya apa sih? Ini adalah contoh perusahaannya, satu perusahaan PT Paragon. Dia punya banyak jumlah konsumen. Karena dia melakukan perencanaan yang benar untuk menarik konsumen dari pasar yang berbeda. Dia ada Wardah untuk yang muslimah, ada yang Emina untuk remaja, ada makeover untuk yang dewasa, pasar dewasa ya, makeup para pecinta makeup yang lebih serius. Nah, ini contoh perencanaan yang bagus karena dia bisa mengambil semua pasar konsumen dengan membuat perusahaan yang berbeda-beda dan membuat brand yang berbeda-beda. Perusahaan yang berbeda dan brand yang berbeda-beda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.